Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Iren Nurji, MAR, PhD. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Memeluk Allah lewat kasih kepada sesama. Ada sebuah cerita. Anak saya Jonathan, yang saat ini berusia 8 tahun, sering sekali menawarkan pelukan hangat kepada saya saat dia melihat saya sedang tidak tenang. "You need a good hug," adalah kalimat yang sering kali dia katakan kepada saya. Lewat pelukan-pelukan hangat darinya, saya merasakan benar betapa saya dikasihi dan diperhatikan olehnya. Di dalam hubungan orang tua dan anak, ungkapan kasih sayang adalah sesuatu yang bersifat timbal balik. Bukan hanya anak yang membutuhkan rasa sayang orang tua pun perlu tahu bahwa ia dikasihi oleh anak-anaknya. Jika kita coba membayangkan hubungan antara Sang Pencipta dan ciptaan sebagai hubungan antara orang tua dan anak, maka kita sebagai ciptaan Allah perlu belajar untuk mengasihi Allah. Di satu sisi, sebagai orang tua yang baik, kita telah dikasihi oleh Allah. Bukti kasih Allah bagi kita nyata lewat pelukannya yang aman dan hangat dalam hari-hari kehidupan kita. Bahkan, Alkitab menyebut Allah itu kasih, yang terdapat di kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di sisi lain, bagaimana dengan kita sebagai anak? Sudahkah kita tahu bagaimana cara mengasihi Allah? Matius pasal yang ke-22 ayat 37 adalah salah satu bagian Alkitab yang populer, karena di sini Yesus menjelaskan tentang hukum yang terutama dan yang pertama. Di dalamnya, mereka yang percaya kepada Allah diajak untuk mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Bangsa Ibrani memahami hati sebagai sumber dari pengetahuan dan dasar dari perasaan yang mengarahkan keinginan manusia. Jiwa mencerminkan intisari kehidupan, dan akal budi menunjuk pada kemampuan intelektual. Ketiga aspek ini menyatu dalam usaha untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah adalah dasar dari pembentukan integritas umat percaya. Mengikuti penjelasan Yesus tentang hukum yang pertama adalah hukum yang kedua, yaitu tanggung jawab untuk mengasihi sesama. Hukum pertama dan hukum kedua itu tidak dapat dipahami secara terpisah. Dengan kata lain, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah salah satu paket dari tanggung jawab umat percaya. Sebagai bagian dari Civitas Akademika UKSW, kita diingatkan untuk melakukan dua hal lewat pembacaan Alkitab hari ini. Pertama, untuk mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kedua, untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Jika saudara-saudari sudah merasakan pelukan kasih Allah yang hangat dan aman itu, bagilah juga pelukan itu bagi sesama, terutama mereka yang menderita dan tertindas. Refleksi bagi kita pada pagi hari ini yaitu, panggilan untuk mengasihi Allah dan sesama adalah tugas penting yang merupakan dasar dari integritas umat percaya. Mari kita berdoa. Allah Maha Penolong, mampukanlah aku untuk memelukmu lewat kasih kepada sesama yang menderita dan teraniaya. Amin.